Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin perjalanan Xiaoyan menuju kompetisi 3000 alam, yang dimana kompetisi ini akan banyak penguasa-penguasa dunia muncul layaknya Xiaoyan. Namun sekarang Xiaoyan masih dalam perjalanan menuju kota bintang. Dan ketika mereka menuju kota bintang ini, kita ketahui Xiaoyan bertemu Lingdong dari dunia lain. Mereka juga ingin ke dunia atas. Akhirnya mereka pun berjalan bersama dan menghabisi salah satu perampok di kehampaan ini, Sekte Iblis Hiu. Dan setelah itu Yingdong dan Xiaoyan pun bertemu dengan teman Lindong yang bernama King Yue. Dia pun mengatakan bahwa dia ingin menangkap binatang ajaib Unicorn Fire. Dan kekuatan mereka ada di bintang 4 dosian. Dan jika menjualnya kita akan mendapatkan sebanyak 50 juta pil abadi. Xiaoyan pun benar-benar tertarik dan ia yakin dia bisa menangkapnya. Namun di sini Xiaoyan pun direndahkan oleh tentara bayaran dari King Yue yang bernama Guodong. Bahwa Xiaoyan tidak mungkin bisa menangkapnya dengan kekuatan bintang 1 dosian. Xiaoyan yang tidak terima direndahkan, akhirnya mereka pun melakukan baku hatam. Dan di sini Guandong pun walaupun berada di dosian bintang 2 puncak. Dia benar-benar ditekan oleh Xiaoyan. Hal ini membuat semua orang pun dan Guandong benar-benar kaget, dan di sini Guandong pun meminta maaf karena dia telah merendahkan Xiaoyan. Akhirnya setelah pertemuan ini mereka pun memutuskan untuk mencari binatang Unicorn Void itu karena harganya yang sangat mahal bisa mencapai 50 juta pol abadi, dan mereka pun memutuskan bekerja sama untuk menangkapnya. Mereka yakin dengan kerjasama ini mereka akan mampu mendapatkan binatang kuno tersebut. Xiaoyan dan yang lainnya yang pada saat ini nyemplung ke lautan ketiadaan lalu dipimpin oleh Guandong. Puluhan orang pada saat ini mengikuti di belakangnya. Pada saat ini bahkan kekuatan spiritual keadaan suci Xiaoyan di lautan ketiadaan tidak dapat mendeteksi jangkauan yang luas. Kekuatan spiritual Xiaoyan ini benar-benar sangat dibatasi oleh energi di lautan ketiadaan. Setelah mereka berjalan sekitar 10 menit, pada akhirnya Guandong pada saat ini segera mengingatkan semua orang. Guandong berkata agar semua orang pada saat ini mengikuti pergerakan Guandong dengan cermat. Mereka sangat dekat dengan sarang dari Unicorn Fire. Kemudian setiap orang harus waspada dan siap bertarung kapan saja. Dan tidak lama setelah itu mereka pun tiba di sarang dari makhluk kuno ini yang sedang berevolusi. Melihat tubuh besar dan tubuh ini benar-benar seperti gunung, Guandong pada akhirnya segera memberitahu semua orang harus bergegas karena proses evolusi akan selesai. Mereka benar-benar harus segera membunuhnya. Namun ketika mereka sampai, tiba-tiba makhluk yang sebelumnya tertidur sedang berkultivasi pun bangun dengan tubuh besarnya. Hal ini membuat semua orang pun sangat kaget dan mereka memerintahkan untuk segera berhati-hati. Akhirnya pertarungan di antara mereka pun tidak terhindarkan dan benar saja makhluk kuno ini benar-benar sangat ganas. Xiaoyan pada saat ini segera berteriak agar semuanya mengubah formasi. Semua orang segera menarik kekuatan spiritual mereka dan segera menuangkan semua doki ke tubuh Xiaoyan. Setelah kekuatan Xiaoyan dinaikkan ke tahap akhir dosian bintang 1, pada saat ini kekuatan Xiaoyan langsung meningkat ke bintang 2. Api surgawi pun bergolak dan pedang kuno api surgawi pun langsung melesat ke arah binatang kuno tersebut. Serangan 1000 kaki tanpa bayangan ini benar-benar menghantam tanduk dari unicorn. Serangan tersebut langsung menebas tanduk putih di atas kepala binatang itu. Perjuangan Unicorn Void pun melemah dan tubuhnya benar-benar terhenti. Semua orang pada akhirnya menghela nafas lega, sementara Guandong pada saat ini bergumam bahwa binatang ini benar-benar terlalu kuat. Setelah merasa bahwa Unicorn Void ini telah mati, pada akhirnya Guandong pun segera melambaikan tangannya. Dirinya memerintahkan semua orang untuk membawa Unicorn Void pergi perlahan-lahan. Xiaoyan juga pada saat ini masih tidak menggendurkan kewaspadaannya dan melihat ke sekeliling bersamaan dengan hal tersebut. Pada saat ini sebuah suara yang sangat dalam segera terdengar. Xiaoyan yang berada di ujung tim pada saat ini tiba-tiba melihat ke belakang. Guandong juga memperhatikan sesuatu dan pada saat ini segera berteriak agar semua orang dengan cepat mundur dalam kegelapan. Bayangan hitam raksasa tiba-tiba muncul, mulut gelap besar tiba-tiba menggigit dan langsung menelan Unicorn Void yang sekarat di bawah rantai. Semua orang melihat hal ini, wajah Guandong pun langsung menjadi pucat dan dirinya bergumam bahwa semuanya sudah berakhir. Ini benih kekosongan mendengar suara Guandong yang pada saat ini benar-benar bergetar ketakutan dari seorang dosian puncak bintang 2 benar-benar tidak bisa untuk diabaikan. Pada akhirnya kelompok Guandong pun segera terbang menjauh dari lautan ketiadaan dengan kecepatan tercepat. Namun pada saat ini meskipun mereka maju dengan kecepatan penuh, mereka merasa bahwa waktu benar-benar sangat lambat. Kekuatan hisap yang sangat kuat pada saat ini benar-benar melonjak di kegelapan tempat di mana monster tersebut berada. Xiaoyan melihat mulut besar dalam kegelapan yang menelan ke arah kelompok dari Guandong. Mereka benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan hingga pada akhirnya mereka semua benar-benar tersedot ke dalam mulut monster tersebut. Xiaoyan yang agak jauh dari Guandong dan yang lainnya pada saat ini tidak bisa berbuat apapun. Xiaoyan memutuskan untuk pergi bersama dengan timnya dan memerintahkan perahu naga untuk segera pergi. Perahu naga pada akhirnya segera melesat, tetapi pada saat ini kekuatan hisap benar-benar membuat kecepatan dari perahu naga ini benar-benar melambat.
Semua orang pada akhirnya menoleh ke belakang dan pada saat ini melihat mulut besar yang benar-benar semakin mendekat. Semua orang bisa merasakan tekanan dari mulut besar tersebut hingga pada akhirnya semua orang merasa pesimis. Xiao Zhan pada saat ini segera bergumam bahwa sepertinya semuanya akan berakhir. Tampaknya mereka semua benar-benar akan mati di sini dan petualangan mereka akan berakhir. Long Yi benar-benar langsung melesat keluar. Xiao Yan yang juga terkejut pada saat ini langsung berteriak memerintahkan Long Yi untuk dengan cepat kembali, namun bersamaan dengan perkataan Xiao Yan yang terjatuh pada saat ini benar-benar sudah terlambat. Sosok Long Yi sudah ditarik oleh kekuatan hisap yang sangat besar dan langsung menghilang dalam mulut besar yang gelap. Semua orang berdebar di dalam hati mereka. Xiao Yan pada akhirnya dengan sangat marah berkata agar semua orang bersiap untuk berperang. Bersamaan dengan perkataan tersebut pada saat ini nyala api segera melonjak di tubuh Xiao Yan, namun ketika Xiao Yan hendak melesat, raungan naga pada saat ini segera terdengar dari luar. Ekspresi semua orang pada saat ini segera digantikan oleh kegembiraan dan bergumam bahwa ini adalah Long Yi. Mata semua orang tertuju pada ke arah suara di mana Long Yi baru saja keluar. Mereka melihat bayangan naga besar terus-menerus mengeras. Selain itu ukuran dari naga ini sebenarnya sebanding dengan monster tersebut. Melihat pemandangan ini mata Long Xitian pada akhirnya seketika terkejut. Dirinya tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah tubuh asli dari Long Yi, yakni Zhu Jiyuyin. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini suara raungan Long Yi benar-benar mendominasi. Pada saat yang bersamaan kekuatan hisap yang menarik kapal naga perlahan-lahan menjadi semakin lambat. Long Xitian pun segera berkata bahwa garis keturunan Zhu Jiyuyin memiliki efek pencegahan mutlak di antara para monster, bahkan di antara banyak dunia itu adalah salah satu keberadaan yang terbaik. Namun meskipun begitu kekuatan Long Yi masih terlalu lemah dan kekuatan dari garis keturunan ini belum sepenuhnya diaktifkan. Bersamaan dengan Long Xitian yang menjelaskan pada saat ini Long Yi terus-menerus meraung bersamaan dengan raungan Long Yi yang keluar. Pada saat ini monster itu benar-benar terdiam. Semua orang tentu saja tidak mengerti apa maksud dari raungan yang baru saja dikeluarkan oleh Long Yi. Long Xitian pada akhirnya segera menjelaskan bahwa Long Yi menyuruh monster itu untuk memuntahkan Unicorn Void dan semua harta karun yang beredar. Merasa lega dan menghela nafas. Pada akhirnya di bawah tatapan semua orang monster itu benar-benar mengikuti apa yang diinginkan oleh Long Yi. Monster tersebut muntah beberapa kali berturut-turut bercampur lendir dan memuntahkan 4 Unicorn Void yang telah mati. Dirinya juga pada saat ini mengeluarkan para tentara bayaran Changyu, begitu juga dengan tubuh dari Guandong. Setelah itu Long Yi kembali mengeluarkan teriakan naga dan monster itu perlahan-lahan menghilang ke lautan ketiadaan. Setelah monster tersebut menghilang, sosok Long Yi juga pada saat ini kembali berubah menjadi bentuk manusia. Long Yi tersenyum bodoh kepada Xiao Yan dan yang lainnya sebelum akhirnya pingsan. Setelah tertawa, Xiao Yan segera terbang dan dengan langkah kakinya Xiao Yan segera mendukung Long Yi. Semua orang juga pada saat ini segera membawa kelompok tentara bayaran Chang Yue dan beberapa Unicorn Void ke Bahtera. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan pun segera sampai di Bahtera di mana King Yue sedang menunggu dengan cemas. Begitu melihat kelompok Xiao Yan yang datang dengan 4 unicorn di belakang mereka, King Yue pada saat ini benar-benar tercengang hingga matanya melotot. King Yue juga pada saat ini melihat kelompok tentara bayaran Changyu yang tubuh mereka pada saat ini tertutup lendir menjijikan. Mereka juga disertai dengan bau busuk. Xiao Yan memberikan beberapa pil mereka semua pada akhirnya berangsur-angsur bangun. Guandong yang terbangun pada saat ini benar-benar merasa tidak percaya bahwa dirinya masih hidup. Dirinya berdiri dengan terhuyung-huyung melihat sekeliling dengan bingung. Pada akhirnya dirinya pun segera tersadar dan segera meneriakkan nama Unicorn Void. Guandong segera melihat sekeliling dengan waspada. Dirinya pada saat ini seolah-olah mengira bahwa ini adalah sebuah ilusi. Melihat hal ini Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan berkata bahwa mereka pada saat ini sudah tidak apa-apa. Ia pada saat ini menyadari bahwa kelompok Guandong tampaknya cukup ketakutan. Guandong pada akhirnya menggosok matanya dengan kuat dan perlahan-lahan menjadi tenang. Dengan penuh ketidakpercayaan Guandong pun segera bertanya kepada Xiao Yan apakah benih kekosongan tersebut telah ditangani oleh Xiao Yan. Guandong tentu saja mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh makhluk bernama benih kekosongan. Xiao Yan pada saat ini mengangguk perlahan setelah mendengar pertanyaan dari Guandong. Guandong pada akhirnya memandang ke arah Xiao Yan seolah-olah dirinya melihat monster di hadapannya. Guandong melongo dan penuh ketidakpercayaan kembali bertanya apakah Xiao Yan telah menangani benih kekosongan itu. Itu adalah monster yang bahkan tidak akan bisa dihadapi oleh seorang dosian bintang 5 dirinya sebelumnya. Benar-benar berpikir bahwa dirinya ditakdirkan mati. Pada saat itu juga karena dirinya pada saat ini masih hidup, maka dirinya akan selalu mengingat kebaikan Xiao Yan yang telah menyelamatkannya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan bukanlah orang yang menyelamatkan hidupnya. Sebaiknya pada saat ini Guandong harus pergi dan mencuci air liur di tubuhnya terlebih dahulu. Guandong juga pada saat ini tersenyum canggung sebelum akhirnya dirinya segera menganggukkan kelapanya dan meninggalkan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini sangat khawatir mengenai Long Yi, tetapi setelah beberapa penyelidikan Xiao Yan pada saat ini merasa lega. Long Yi pada saat ini hanya kelelahan dan tidak ada luka yang serius yang dialami oleh Long Yi. Semua orang juga pada saat ini menghela nafas lega setelah menyadari bahwa Long Yi baik-baik
Xiao Yan juga pada saat ini segera menghampiri King Yue dan bertanya berapakah nilai dari 4 binatang kuno ini. Mendengar hal tersebut King Yue pun menoleh dengan penuh semangat dan bertanya bagaimana Xiao Yan menangkap 4 unicorn void ini. Xiao Yan pada akhirnya secara kasar menceritakan apa yang mereka alami dan King Yue seketika sedikit mengerutkan kening dirinya segera bertanya apakah Xiao Yan benar-benar telah bertemu dengan benih kekosongan, apakah unicorn void ini benar-benar dimuntahkan oleh benih kekosongan. Mendengar hal tersebut ia pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya kembali mulai berbicara. Xiao Yan berkata apakah menurut Nona King Yue mengenai semua tentara bayaran ini. Mendengar perkataan Xiao Yan ini King Yue masih tidak percaya dan berkata mengapa Xiao Yan pada saat ini berbicara omong kosong jika Xiao Yan bertemu dengan benih kekosongan, apalagi Xiao Yan yang merupakan dosian bintang 1, bahkan bahtera ini tidak akan lepas dari nasib ditelan olehnya. Pada akhirnya dirinya memalingkan wajahnya ke arah Lindong dan pada saat ini meminta Lindong untuk menjelaskan apa yang terjadi. Lindong pada saat ini sedikit kesal dan bertanya kepada King Yue kenapa dirinya tidak percaya kepada saudara Xiao Yan. Di sini ada kakak laki-lakinya yang bernama Guandong, dan dirinya bisa bertanya langsung kepada Guandong. Mendengar hal tersebut King Yue pada saat ini hanya bisa terdiam dan tidak lama Guandong pun seketika datang. Guandong segera menangkupkan tinjunya dalam-dalam kepada Xiao Yan terlebih dahulu. Dirinya lanjut berkata bukankah nama saudara laki-laki ini adalah Xiao Yan. Dirinya benar-benar meminta maaf karena dirinya telah menyinggung saudara Xiao Yan sebelumnya. Hal itu karena penglihatannya benar-benar sangat buruk, dan jika bukan karena saudara Xiao Yan kali ini dirinya benar-benar takut bahwa mereka semua akan terkubur di dalam perut kehampaan itu. Mendengar kata-kata Guandong ini pada akhirnya membuat King Yue seketika tercengang, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan dirinya segera bertanya apakah mereka benar-benar bertemu dengan benih kekosongan. Ia ini benar-benar dianggap sebagai penguasa di lautan kehampaan ini, namun meskipun begitu jumlah mereka di kehampaan ini benar-benar sangatlah sedikit. Jika mereka berhadapan dengan makhluk tersebut kemungkinan melarikan diri mereka benar-benar tidak ada. Mereka hanya bisa melarikan diri jika mereka memiliki kekuatan di atas dosian bintang 5. Mendengar pertanyaan dari King Yue pada saat ini, Guandong pun segera mengangguk. Dirinya berkata bahwa itu memang benih kekosongan dan mereka semua telah ditelan olehnya. Mengenai bagaimana mereka bisa diselamatkan, dirinya khawatir Nona King Yue harus bertanya kepada saudara Xiao Yan. Mendengar hal tersebut King Yue pun seketika tersipu dan tidak berani menatap ke arah Xiao Yan. Lindong juga pada saat ini segera menggaruk hidungnya dan berkata bahwa dirinya sudah memberitahu King Yue agar jangan meremehkan saudara Xiao Yan. Berkat saudara Xiao Yan mereka bisa menyelamatkan diri dari bahaya kali ini. Oleh karena itu keempat unicorn void ini semuanya harusnya menjadi milik dari saudara Xiao Yan. Mendengar hal tersebut King Yue pada saat ini hanya bisa cemberut dan benar-benar sangat malu untuk berbicara. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Dirinya berkata bahwa hal itu tidak perlu. Xiao Yan pada saat ini hanya ingin tahu berapa banyak pil origin abadi yang bisa dihasilkan oleh 4 unicorn void ini. King Yue pada akhirnya menekan emosinya sebelum akhirnya lanjut berbicara. King Yue menjelaskan bahwa harga unicorn void bertanduk putih secara alami lebih tinggi, seharusnya itu bisa dijual seharga 60 juta pil origin abadi, sementara 3 lainnya lebih umum dan hanya bisa dijual dengan rata-rata 20 juta pil origin abadi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun merenung sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa dengan cara ini totalnya ada 110 juta pil origin abadi. Oleh karena itu bagaimana pendapat dari Nona King Yue dengan pembagian Xiao Yan 70 dan Nona Ding Yue 30? Mendengar hal tersebut King Yue pun tersenyum dan berkata bahwa itu tidak perlu, dirinya hanya butuh jantungnya dan sisanya menjadi milik Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut dan sangat gembira. Pada akhirnya Xiao Yan segera bertanya apakah dirinya tahu cara menjual dari unicorn void ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini, Guandong pada akhirnya segera bertanya kepada Xiao Yan kemanakah tujuan dari saudara Xiao Yan. Xiao Yan pun segera menjawab bahwa dirinya pada saat ini akan segera pergi ke kota 1000 bintang. Guandong pada akhirnya segera berkata bahwa itu sebuah kebetulan. Kelompok tentara bayaran canggih mereka ada di kota Qianxing. Oleh karena itu bagaimana jika unicorn void ini diserahkan kepada Guandong? Harga dari unicorn void ini seharusnya sama dengan apa yang diperkirakan oleh Nona King Yu. Setelah menjualnya Guandong akan memberikan pil origin abadi yang terjual kepada saudara Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengangguk. Dalam hal ini ia menyadari bahwa itu dapat menghemat banyak permasalahan. Melihat Xiao Yan yang mengangguk pada saat ini Guandong tersenyum lagi. Dirinya lanjut bertanya apakah saudara Xiao Yan memiliki tempat tinggal di kota Qianxing. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa ini adalah pertama kalinya
Xiao Yan datang ke lautan ketiadaan, oleh karena itu kota 1000 bintang Aokinasing ini masih menjadi tujuan pertama dari Xiao Yan. Dengan begitu secara alami Xiao Yan pada saat ini belum memiliki tempat tinggal. Mendengar hal tersebut, Guandong pun berinisiatif untuk mengundang Xiao Yan sebagai tamu. Guandong pun segera berkata jika saudara Xiao Yan tidak keberatan maka dirinya bisa datang ke grup tentara bayaran Chang Yue mereka sebagai tamu kota Qianxing, cukup besar. Dan jika tidak ada pemandu itu benar-benar akan sangat merepotkan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan tentu saja sangat gembira. Xiao Yan secara alami tidak mengetahui situasi di kota 1000 bintang, oleh karena itu Xiao Yan menyadari bahwa itu adalah sebuah ide yang bagus dan Xiao Yan tanpa basa-basi segera menerimanya. Ia berkata karena itu permasalahannya maka Xiao Yan pada saat ini tidak bisa menolak, oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini tentu saja akan menyusahkan saudara Guandong. Mendengar hal tersebut Guandong pun menangkupkan tinjunya dan berkata hal itu merupakan sebuah kehormatan baginya untuk dapat membantu saudara Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa masih ada puluhan tahun lagi untuk sampai ke kota Qianxing, oleh karena itu mereka pada saat ini harus beristirahat. Pada akhirnya semua orang kembali ke bahteranya masing-masing. Setelah beberapa saat keempat bahtera itu pun terbang ke depan berdampingan dan semua orang terus berlatih. Hingga pada akhirnya waktu puluhan tahun berlalu dengan sekejap keempat bahtera perlahan bergerak maju di lautan ketiadaan dan pada saat ini semakin mendekati kota Qianxing. Bahtera kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar bukanlah satu-satunya bahtera yang berada di kehampaan. Beberapa bayangan hitam secara bertahap muncul di sekitar dan semua jenis bahtera perlahan bergerak di lautan ketiadaan. Tujuan mereka pada saat ini sama dengan tujuan Xiao Yan dan mereka semua akan pergi ke kota Qianxing. Dengan semakin banyaknya bahtera yang muncul, semua orang juga pada saat ini datang untuk melihat. Kelompok Xiao Yan juga pada saat ini bisa melihat pusaran samudera yang sangat besar dari kejauhan. Ada guntur besar yang menderu-deru di pusaran tersebut. Melihat hal tersebut Xiao Zhan pada saat ini bergumam bahwa jarak mereka pada saat ini masih sangat jauh. Hal itu benar-benar terlihat sangat besar di kejauhan dan seberapa besar pusaran asli dari tempat tersebut. Long Xietian juga pada saat ini berdiri dengan tangan di belakang dan bergumam bahwa ini adalah pemandangan yang ajaib. Melihat pusaran besar di lautan ketiadaan dari kejauhan, semua orang bisa melihat bahwa pusaran itu berputar tetapi kecepatannya sangat lambat. Di atas pusaran ini semua orang dapat melihat sebuah kota, disebut sebuah kota, tetapi hal tersebut terlihat seperti kastil kuno. Kastil kuno ini sangat besar dan bahtera yang tidak terhitung jumlahnya bola-balik di kota ribuan bintang. Xiao Yan pada akhirnya tiba-tiba muncul di belakang kerumunan dan meregangkan pinggangnya. Xiao Yan pada akhirnya melihat sekeliling dan bergumam apakah mereka pada akhirnya sudah sampai. Xiao Yan yang pada saat ini sudah sampai di kota Qianxing. Lalu keempat bahtera pada akhirnya menemukan tempat yang cocok dan perlahan-lahan mendarat. Xiao Yan pada saat ini memimpin kerumunan untuk meninggalkan bahtera. Dan pada saat yang bersamaan bergabung dengan Guandong. Pada saat ini Guandong segera menoleh ke arah kerumunan dan segera memberikan pengarahan. Guandong mengucapkan selamat datang kepada semua orang di kota Qianxing. Namun pada saat ini masih ada beberapa poin yang harus dijelaskan oleh Guandong. Pertama, terbang dilarang di kota 1000 bintang ini. Setiap orang harus mengingat bahwa jika mereka terbang sesuka hati maka mereka akan mendapatkan masalah besar. Jika melanggar aturan. Sementara itu yang kedua, di kota Qianxing ini mereka jangan memprovokasi penjaga kota. Tugas mereka adalah mempertahankan kota Qianxing dan kekuatan mereka tidaklah rendah, karena begitu mereka memprovokasi salah satu dari penjaga maka mereka akan menjadi musuh dari seluruh penjaga kota Qianxing. Para penjaga ini adalah orang yang benar-benar tidak bisa disinggung oleh siapapun, termasuk juga Guandong. Oleh karena itu jika mereka tidak ingin maka mereka harus mengingat hal ini. Nada bicara Guandong terdengar serius dan kelompok Xiao Yan secara alami menyadari hal ini. Xiao Yan juga pada saat ini menyadari bahwa kekuatan dari aliansi Dosian ini benar-benar sangatlah besar. Sementara itu Guandong pada saat ini lanjut berkata bahwa dirinya hanya akan menjelaskan dua hal ini, tidak ada hal yang istimewa yang lainnya yang harus dijelaskan oleh Guandong pada saat ini. Setelah itu Guandong pun segera menoleh ke arah Nona King Yue dan berkata bahwa dirinya akan mengirimkan jantung Unicorn Void kepadanya nanti. Untuk saat ini dirinya akan membawa saudara Xiao Yan dan timnya kembali ke tentara bayaran Changyu dan membuat pengaturan. Mendengar hal tersebut King Yue pun tersenyum dan berkata bahwa dirinya khawatir akan merepotkan saudara Guandong. Oleh karena itu pada saat ini dirinya akan segera pergi. Setelah selesai berbicara King Yue menoleh ke arah Lindong dan mengajak Lindong untuk segera pergi. King Yue pun menaklukkan tangannya kepada semua orang sebelum akhirnya bergegas pergi. Sementara itu Lindong pada saat ini masih terdiam dan benar-benar bingung untuk menentukan. Melihat Lindong yang tidak bergerak, pada akhirnya King Yue segera menghampiri Lindong dan mengajaknya pergi. King Yue berkata bahwa dirinya sudah berjanji kepada Lindong akan mentraktirnya makanan yang enak dan pedas. King Yue pun segera menarik tangan Lindong sementara Lindong pada saat ini benar-benar tidak berdaya.
Lindong pun segera melepaskan tangannya dan segera menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Dirinya berkata bahwa dirinya akan kembali kepada saudara Xiaoyan dalam waktu 2 hari. Setelah selesai berbicara, Lindong pada akhirnya meninggalkan kelompok Xiaoyan. Melihat hal ini, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum sementara Guandong segera mengajak semua orang untuk segera pergi. Kelompok Xiaoyan pada saat ini berjalan mengikuti Guandong dan melihat-lihat pemandangan di sekitarnya. Tempat yang mereka lalui pada saat ini benar-benar sangat megah dengan banyak bangunan tinggi yang menjulang di tengah-tengah perjalanan. Xiaoyan pada saat ini segera memperhatikan pusaran besar yang berada di bawah kakinya. Xiaoyan merenung sejenak sebelum akhirnya bertanya kepada Guandong. Ia bertanya apakah pusaran di bawah kota 1000 bintang ini adalah lubang cacing raksasa. Guandong pun mengangguk dan berkata apa yang disebutkan oleh saudara Xiaoyan itu memang benar. Saudara Xiao Yan juga seharusnya datang ke sini untuk menemui lubang cacing ini. Ini adalah lubang cacing laut bintang terbesar di lautan ketiadaan. Bagian timur itu dapat melakukan perjalanan melalui lautan ketiadaan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mereka hanya membutuhkan waktu 20 tahun untuk menempuh perjalanan tertentu dengan lubang cacing laut bintang ini. Selain itu, selama periode tidak aktif, lubang cacing laut bintang ini dapat dengan mudah menghancurkan seorang dosian yang kuat. Mendengar hal tersebut, semua orang pada saat ini benar-benar terkejut. Pusaran ini benar-benar sangat besar dan mereka tidak menyangka bahwa itu memiliki daya hancur yang menakutkan. Sementara itu di sisi lain, Guandong pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan. Guandong berkata bahwa dirinya pada saat ini tidak tahu kemanakah tujuan perjalanan dari saudara Xiaoyan. Tentu saja jika saudara Xiaoyan merasa keberatan untuk menjawabnya, saudara Xiaoyan tidak perlu menghiraukan pertanyaan Guandong. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa mereka akan pergi ke bintang Hongmeng. Mereka bertujuan untuk berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini, Guandong diam seolah sedikit terkejut. Dengan penuh keterkejutan, dirinya segera bertanya apakah saudara Xiaoyan akan berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam. Xiaoyan pun sedikit mengangguk mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Guandong. Guandong pada akhirnya segera menjelaskan bahwa kontes 10.000 alam ini diadakan setiap 10.000 tahun sekali. Ada banyak monster dengan arogansi yang tidak terhitung jumlahnya di sana, meskipun peraturan hanya mengizinkan orang di bawah 10.000 tahun untuk ikut. Namun para jenius kultivasi di bawah 10.000 tahun seperti ribuan bintang, jumlah mereka benar-benar tidak terhitung jumlahnya. Selain itu, ada juga banyak bakat yang dicurahkan oleh kekuatan besar untuk dibudidayakan. Oleh karena itu, pada saat ini Guandong khawatir dengan kekuatan saudara Xiaoyan saat ini. Untuk berpartisipasi, hal itu masih akan sangat sulit untuk mendapatkan hasil yang baik. Jika saudara Xiaoyan tidak berhati-hati, saudara Xiaoyan dan timnya mungkin akan kehilangan nyawa masing-masing. Mendengar hal tersebut pada saat ini hanya tersenyum dan tidak menyangkal apa yang baru saja disebutkan oleh Guandong. Xiaoyan juga tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini hal itu benar-benar sedikit memusingkan. Pada akhirnya Xiaoyan pun berkata bahwa ia mengerti apa yang dikatakan oleh saudara Guandong, tetapi tidak peduli apapun yang terjadi, Xiaoyan benar-benar harus berparti ikut dalam turnamen 10.000 alam ini. Meskipun kekuatan Xiaoyan saat ini tidak terlalu baik, tetapi tidak berarti Xiaoyan tidak akan dapat meningkat. Selain itu, siapakah yang bisa mengetahui sebuah hasil sebelum mencobanya? Meskipun jalan di hadapan Xiaoyan sangat berliku, tetapi bukankah tidak ada jalan berlayar yang mulus di dalam hidup ini? Mendengar hal tersebut, Guandong pun mengangguk dan bergumam apa yang diucapkan oleh saudara Xiaoyan memang benar. Bahkan dengan kekuatan saudara Xiaoyan, makhluk buas benar-benar dapat dengan mudah dihalangi. Guandong pada saat ini meyakini bahwa masa depan dari saudara Xiaoyan sepertinya tidak terbatas. Pada saat ini Guandong sepertinya benar-benar sangat mengagumi Xiaoyan di lubuk hatinya yang terdalam. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan bukanlah orang yang mengusir benih kekosongan sebelumnya. Xiaoyan pun segera berjalan ke samping dan segera mengungkapkan Long Yi. Xiaoyan segera berkata bahwa Long Yi lah yang sebenarnya telah menyelamatkan Guandong. Begitu juga dengan timnya. Mendengar hal tersebut, mata dari Guandong dan yang lainnya pada saat ini segera tertuju kepada Long Yi. Sementara Long Yi membeku sesaat, Long Yi pun segera tersadar sebelum akhirnya menggaruk kepalanya dan menunjukkan senyum malu. Guandong pada saat ini benar-benar terkejut. Sebelum akhirnya Guandong menghela nafas dan lanjut mulai berbicara. Guandong berkata bahwa semua orang di tim saudara Xiaoyan adalah naga dan phoenix. Dengan kekuatan tim yang seperti ini, mereka benar-benar tidak akan bisa untuk diremehkan. Oleh karena itu, pada saat ini dirinya sekali lagi akan berterima kasih kepada saudara Xiaoyan dan timnya. Mendengar hal tersebut, semua orang pada saat ini hanya tersenyum. Sebelum akhirnya Xiaoyan segera teringat sesuatu sambil berjalan. Xiaoyan pada akhirnya segera menanyakan beberapa hal lagi kepada Guandong. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan ingin menanyakan permasalahan serius. Jika Xiaoyan ingin melewati lubang cacing laut bintang, berapakah pil origin abadi yang harus Xiaoyan keluarkan? Guandong pun segera menjelaskan bahwa untuk melewati lubang cacing laut bintang, Xiaoyan tidak hanya membutuhkan
Pil origin abadi setiap lintasan memiliki batas jumlah yang ketat dan mereka hanya dapat mengangkut 10.000 bahtera sekaligus. Selain itu yang dirinya tahu untuk antrian 500 ke depan pada saat ini sudah terisi. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut. Tanpa sadar Xiaoyan segera bertanya apakah antrian benar-benar sudah terisi untuk 500 tahun. Kemudian Xiaoyan berpikir bahwa pada saat ini kontes dari 10.000 alam hanya sekitar 400 tahun lagi. Jika mereka benar-benar mengantri seperti ini, Xiaoyan khawatir mereka harus menunggu untuk daftar ke waktu berikutnya. Jika Xiaoyan tetap memaksakan untuk pergi, bukankah dengan begitu turnamen dari 10.000 alam ini juga sudah berakhir? Tentu saja Xiaoyan juga tidak sabar untuk menunggu antrian 500 tahun. Kemudian Xiaoyan pada akhirnya bertanya apakah ada cara untuk dari antrian tersebut. Mendengar hal tersebut, Guandong pada akhirnya berpikir sejenak dan sedikit mengerutkan keningnya. Dirinya berkata bahwa kontes 10.000 alam benar-benar akan segera dimulai. Selain itu, sebagian besar dari bahtera ini juga seharusnya untuk menghadiri kontes dari 10.000 alam. Oleh karena itu, mungkin akan sangat sulit untuk benar-benar menerobos masuk ke dalam antrian. Terlebih lagi, bahtera di kota Qianxing juga pada saat ini meningkat dari hari ke hari. Dengan begitu, harga perjalanan melalui lubang cacing laut bintang ini juga meningkat menjadi harga yang sangat mengerikan. Jika Xiaoyan ingin melompati antrian, Xiaoyan mungkin membutuhkan banyak origin abadi. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini segera teringat unicorn void yang dapat dijual oleh Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan bertanya apakah dengan semua unicorn void itu dijual, hasil dari penjualannya akan bisakah untuk membeli antrian. Guandong pada saat ini mengelola nafas dan menggelengkan kepalanya. Dirinya lanjut berkata bahwa puluhan juta ini cukup jika Xiaoyan mengantri secara normal. Namun, jika Xiaoyan ingin melompati antrian, Guandong khawatir hal itu tidak akan cukup. Alasan utamanya adalah tidak akan ada seseorang yang mau untuk menyerahkan posisi antriannya. Periode waktu ini sudah mendekati kontes dari 10.000 alam. Tentu saja semua orang di dalam antrian juga sedang menunggu hari ini. Dengan begitu, siapakah orang yang mau melepaskan kesempatan tersebut? Oleh karena itu tidak mungkin untuk menyerobot antrian kecuali seseorang memiliki hubungan yang cukup kuat. Aturan yang ditetapkan oleh aliansi Doayan selalu sangat ketat. Dan bahkan jika Xiaoyan ingin lewat pintu belakang, hal itu tidaklah mudah. Xiaoyan pun kembali mengerutkan kening hingga pada akhirnya bergumam, apakah benar-benar tidak ada cara lain? Melihat Xiaoyan yang mengerutkan kening, pada akhirnya Guandong segera berkata agar saudara Xiaoyan jangan khawatir. Saat dirinya kembali ke markas, dirinya akan bertanya kepada saudara laki-lakinya. Guandong berharap mungkin saudara laki-lakinya akan memiliki solusi atas permasalahan ini. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun mengangguk dan tersenyum hingga pada akhirnya mereka pada saat ini sampai di sebuah tempat. Pada saat ini kelompok Xiaoyan hendak memasuk. Sementara Guandong pada saat ini mengeluarkan banyak topeng. Guandong menginstruksikan Xiaoyan dan yang lainnya untuk menggunakan topeng. Guandong berkata bahwa saudara Xiaoyan harus menggunakan topeng ini untuk menghindari banyak permasalahan. Jangan mengungkapkan identitas dari saudara Xiaoyan dan yang lainnya di kota Qianxing. Saudara Xiaoyan telah mengalahkan Jensan dari geng Iblis Hiu sebelumnya. Geng Iblis Hiu memiliki karakter balas dendam dan dirinya pasti tidak akan melepaskan saudara Xiaoyan. Kekuatan dari geng Iblis Hiu ini tidaklah lemah, oleh karena itu lebih baik berhati-hati dalam segala hal. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan dan yang lainnya pun mengangguk dan segera mengambil topeng dan mengenakannya pada wajah masing-masing. Dalam sekejap penampilan semua orang pada akhirnya segera berubah. Guandong pun segera mengajak semua orang untuk kembali berjalan pergi bagian dalam kota 1000 bintang ini. Seperti struktur sebuah pagoda yang naik lapis demi lapis, ada juga platform pengangkat besar di tengahnya. Yang jauh lebih nyaman di kota 1000 bintang. Guandong memimpin kerumunan untuk naik ke atas platform pengangkat dan pada saat ini semua orang mengikuti Guandong. Bersamaan dengan hal tersebut, ada juga sekelompok orang yang berseragam. Ketika orang-orang ini melihat Guandong, mereka menunjukkan presi tidak ramah di wajah mereka. Salah seorang di antara mereka segera berkata, bukankah ini adalah Guandong dari tentara bayaran Changyu? Dirinya pada saat ini benar-benar mampu memburu 4 unicorn void. Kekuatannya tidak lebih dari puncak dosian bintang 2. Bagaimana mungkin orang ini itu pada saat ini bisa memburu 4 unicorn void bersamaan? Dengan hal tersebut, pada saat ini Guandong pun segera tiba di hadapan orang-orang ini. Guandong berkata, bukankah ini Paman Zuo dari grup tentara bayaran 9 ular? Menanggapi hal tersebut, pria bernama Zuo Bo pun menjawab, bukankah ini saudara Guandong dari grup tentara bayaran Changyu? Tampaknya perjalanan ini telah memperoleh banyak hal dan dirinya benar-benar meremehkan kekuatan kelompok tentara bayaran Changyu. Dosian bintang 2 tahap puncak benar-benar dapat menangkap 4 ekor unicorn. Bisakah saudara Guandong pada saat ini memberitahu cara rahasia untuk menangkap unicorn void ini? Menanggapi hal tersebut, Guandong pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata mengenai metode rahasianya. Ceritanya sangatlah panjang. Mereka pada saat ini tidak memiliki banyak waktu dan jika mereka memiliki kesempatan mereka kita memberitahu Paman Zuo. Guandong berbicara seolah-olah dirinya benar-benar menangkap keempat unicorn itu.
Tujuan dari Guandong adalah untuk memanas-manasi Zuobo. Guandong ingin membuat Zuobo ini berpikir bahwa Guandong benar-benar memiliki metode rahasia untuk menangkap Yui Confide. Pada akhirnya setelah selesai berbicara, Guandong pun segera memimpin Xiaoyan dan yang lainnya menjauh dari platform. Setelah itu mereka pada akhirnya segera sampai di markas tentara bayaran Changyu. Guandong pertama-tama mengatur seseorang untuk mengurusi masalah 4 Yini Confide. Setelah itu dirinya membawa Xiaoyan dan yang lainnya ke loteng grup tentara bayaran Changyu. Setelah memasuki aula pada saat ini seorang pria yang terlihat agak mirip dengan Guandong bergegas dirinya menyapa Guandong dengan berkata ternyata adik ketiga sudah kembali. Dirinya telah mendengar bahwa Guandong telah bertemu dengan benih kekosongan. Pria itu pun segera memeluk Guandong dengan erat dan matanya pada saat ini terlihat sedikit memerah. Sementara itu Guandong menepuk pria yang memeluknya dan berkata bahwa dirinya baik-baik saja. Oleh karena itu pada saat ini kakak kedua tidak perlu khawatir mengenai hal tersebut. Pada akhirnya pria yang merupakan kakak kedua dari Guandong segera melepaskan pelukannya dengan ekspresi dipenuhi dengan ketidakpercayaan dirinya segera bertanya apakah Guandong benar-benar telah bertemu dengan benih kekosongan. Guandong pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa mereka memang bertemu dengan benih kekosongan dan Guandong telah ditelan ceritanya sangat panjang dan dirinya pada saat ini akan menyapa kakak pertama terlebih dahulu. Setelah selesai berbicara Guandong pun segera berjalan menuju ke arah loteng dan setelah beberapa saat Guandong segera kembali dan berjalan berdampingan dengan seorang pria-pria tersebut. Pada akhirnya segera menghampiri Xiaoyan dan menangkupkan tinjunya ke arah Xiaoyan. Pria itu dengan takjub segera mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan karena telah menyelamatkan adik ketiganya. Dirinya sudah diberitahu mengenai semua cerita yang mereka alami oleh Guandong. Benar-benar tidak terduga bahwa ada seseorang yang dapat menghalangi keberadaan penguasa lautan kehampaan. Mendengar perkataan dari sosok tersebut, saudara kedua dari Guandong pada saat ini juga mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Dirinya segera mengerti bahwa berkat Xiaoyan Guandong benar-benar dapat kembali dengan selamat. Sementara itu Guandong tersenyum sebelum akhirnya memperkenalkan kedua belah pihak. Guandong berkata kepada kedua saudaranya bahwa ini adalah saudara Xiaoyan. Setelah itu dirinya memperkenalkan kedua saudaranya kepada Xiaoyan dan menunjuk dua pria yang berada di sampingnya. Guandong berkata bahwa ini adalah kakak pertamanya bernama Guanzi, sementara yang satunya adalah saudara keduanya bernama Guanhong. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun segera menangkup tangannya sebagai balasan. Kedua kakak laki-laki dari Guandong juga pada saat ini segera menunjukkan minat yang kuat kepada Xiaoyan. Guanzi pada saat ini segera berkata kepada bahwa berita mengenai benih kekosongan yang dipukul mundur ini benar-benar telah tersebar. Dirinya khawatir saudara Xiaoyan dan yang lainnya akan segera menjadi selebriti di kota 1000 bintang. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum malu, sementara Guanzi segera memerintahkan Guandong untuk mengatur tempat tinggal bagi saudara Xiaoyan dan yang lainnya. Guandong diperintahkan untuk menyiapkan semua kamar kelas atas yang mereka miliki. Guandong pun segera mengangguk dan pada saat ini segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Guanzi. Sementara itu Guanzi kembali menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa dirinya mendengar saudara Xiaoyan juga menangkap 4 unicorn. Saudara Xiaoyan tidak perlu khawatir karena Guanzi akan mendapatkan harga tertinggi di pasar untuk hal tersebut. Setelah dirinya berhasil menjualnya maka dirinya akan dapat memberikan semua hasilnya kepada saudara Xiaoyan malam ini juga. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini kembali menangkupkan tinjunya kepada Guanzi. Xiaoyan mengucapkan terima kasih sementara Guanzi pada saat ini tersenyum dan melambaikan tangannya. Setelah selesai berbincang-bincang, Guandong pada akhirnya membawa Xiaoyan dan yang lainnya untuk pergi ke lantai atas. Guandong mengatur semua orang untuk bersantai di kamar terbaik milik tentara bayaran Changyu. Setelah selesai beristirahat sejenak, tentara bayaran Changyu pun menyiapkan pesta makan besar untuk kelompok Xiaoyan dan yang lainnya. Semua orang pada saat ini berkumpul di tengah-tengah pesta yang sangat besar. Di tengah-tengah pesta ini semua orang berbincang-bincang santai dan menikmati hidangan. Di tengah-tengah perbincangan ini Xiaoyan terbatuk 2 kali dan menunjukkan senyum dengan sedikit malu. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada saudara Guanzi. Mendengar hal tersebut Guanzi pun segera berkata apakah yang pada saat ini ingin dikatakan oleh saudara Xiaoyan. Selama saudara Xiaoyan membutuhkannya maka grup tentara bayaran Changyu pasti akan membantu dengan segenap kekuatan. Pada akhirnya Xiaoyan pun menghela napas dan segera menjelaskan maksud dan tujuannya. Xiaoyan berkata bahwa dirinya sudah memberitahu saudara Guandong tentang permasalahan ini. Kelompok Xiaoyan datang ke kota Qianxing untuk lubang cacing lautan bintang. Mereka akan pergi ke bintang Hongmeng untuk berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam. Menurut saudara Guandong, Bahtera yang sekarang berbaris setelah antri untuk 500 tahun ke depan, namun sekarang ada kurang dari 500 tahun belum turnamen 10.000 alam dimulai. Oleh karena itu Xiao yang ingin bertanya apakah saudara Guanzi bisa mendapatkan antrian yang lebih tinggi. Kompetisi ini benar-benar sangat penting bagi kelompok Xiaoyan.
Mendengar hal tersebut pada saat ini baik Guanzi dan Guanhong sedikit mengerutkan keningnya, sepertinya permasalahan ini benar-benar bukanlah permasalahan kecil bagi mereka. Xiao Yan juga menunjukkan ekspresi malu ketika Xiao Yan melihat ekspresi keduanya. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa saudara Guanzi pada saat ini tidak perlu terlalu memikirkan hal ini. Xiao Yan tahu bahwa masalah ini jelas bukanlah permasalahan yang biasa dan mudah, oleh karena itu jika saudara Guanzi tidak bisa maka Xiao Yan pada saat ini memohon maaf. Mendengar hal tersebut Guanzi pada saat ini berpikir sejenak dan berkata bahwa permasalahan ini memang sulit, tetapi meskipun begitu bukan tidak mungkin dan bukan tidak ada metode. Mendengar nada bicara Guanzi ini, Xiao Yan pada saat ini tanpa sadar segera bertanya apakah masih ada metode. Guanzi pada akhirnya dengan wajah muram segera berkata sebenarnya ada nomor antrian untuk dijual di kota 1000 bintang, tetapi harganya yang tinggi hampir membuat kebanyakan orang memilih untuk menunggu waktu. Hanya perdagangan kota 1000 bintang yang diizinkan untuk menjual nomor antrian ini. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini mengerutkan keningnya. Xiao Yan segera menyadari bahwa aliansi perdagangan Dosian kota 1000 bintang ini seperti namanya secara alami sepertinya itu tidak dapat dipisahkan dengan aliansi Dosian. Xiao Yan pada akhirnya mengurutkan keningnya dan bertanya apakah saudara Guanzi mengetahui harga spesifiknya. Guanzi pun sedikit merenung sebelum akhirnya berkata jumlah antrian di tingkat 500 ini harganya mungkin berkisar 1 miliar pil origin abadi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat ternganga. Guanzi juga pada saat ini tersenyum masam karena bahkan tentara bayaran Chang Yue juga tidak bisa mengeluarkan pil origin abadi senilai tersebut. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasa sangat pusing di hatinya. Bersamaan dengan hal tersebut Guanzi mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya langsung kepada Xiao Yan. Guanzi pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa 4 unicorn void telah dijual dengan total 80 juta pil origin abadi. Xiao Yan pada akhirnya mengambil alih dan memeriksa 80 juta pil origin abadi di dalam cincin penyimpanan. Bagi Xiao Yan sejumlah ini benar-benar sudah merupakan kekayaan yang besar. Pil origin abadi ini benar-benar sangat dibutuhkan, terlebih lagi ketika Longxian dan Long Yi memasuki Dosian. Dengan begitu maka permintaan dari pil origin abadi ini benar akan sangat meningkat. Tetapi permasalahan yang pada saat ini diderita oleh Xiao Yan adalah Xiao Yan harus mencari sejumlah pil. 1 miliar Xiao Yan pada saat ini hanya memiliki 80 juta. Dan Xiao Yan bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkan sisanya. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan segera berterima kasih kepada saudara Guanzi. Sementara itu, Guanzi pada saat ini menghela nafas dan berkata bahwa dirinya benar-benar minta maaf, mereka benar-benar tidak bisa mengeluarkan 1 miliar pil origin abadi. Namun meskipun begitu dirinya memiliki beberapa koneksi yang mungkin dapat memberikan banyak diskon dengan kekuatan saudara Xiao Yan. Guanzi berpikir sepertinya saudara Xiao Yan dapat menerima beberapa tugas hadiah. Dengan melengkapi tugas-tugas tersebut maka saudara Xiao Yan akan segera mendapatkan pil origin abadi yang cukup. Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Guanzi, Xiao Yan segera menjadi tertarik. Pada akhirnya Xiao Yan segera bertanya berapakah diskon yang mungkin Xiao Yan bisa dapatkan. Guanzi pun lanjut menjelaskan untuk nomor antrian sekitar 400 tahun Xiao Yan seharusnya bisa mendapatkannya dengan harga 500 juta pil abadi. Sementara untuk nomor antrian 200 tahun saudara Xiao Yan mungkin memerlukan 1 miliar pil origin abadi. Mendengar apa yang baru saja disebut oleh Guanzi, Xiao Yan masih saja mengerutkan keningnya. 500 juta pil origin abadi benar-benar masih angka yang sangat besar baginya. Ia pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini segera bertanya apakah tugas hadiah yang disebutkan oleh saudara Guanzi. Selain itu bagaimanakah cara untuk menyelesaikan tugas tersebut. Guanzi pun kembali menjelaskan bahwa itu adalah urutan hadiah yang dikeluarkan oleh Alliance Dosian. Urutan hadiahnya dibagi menjadi 4 level, yakni level kuning misterius level dan level surgawi. Level yang berbeda akan memiliki hadiah yang berbeda. Bahkan untuk urutan hadiah level kuning hadiah minimum yang tercapai bisa mencapai 1 juta pil origin abadi. Sementara itu untuk tugas yang berada di tingkat misterius di tingkat bumi atau tingkat D dan di atasnya berkisar dari puluhan juta hingga ratusan juta. Mendengar hal tersebut mata Xiao Yan pada saat ini menunjukkan ekspresi yang serius. Xiao Yan berpikir tampaknya ini adalah satu-satunya jalan bagi Xiao Yan untuk dapat dengan cepat mengumpulkan pil origin abadi. Namun meskipun begitu Xiao Yan juga menyadari bahwa semakin tinggi hadiahnya pasti akan semakin sulit tugasnya. Memikirkan hal ini Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak memiliki jalan lain dan segera menganggukkan kepalanya. Xiao Yan pada akhirnya berkata bahwa Xiao Yan akan mencoba masukan yang baru saja disebutkan oleh saudara Guanzi. Guanzi pun menganggukkan kepalanya dan berkata karena itu permasalahannya maka dirinya akan menyerahkan permasalahan ini kepada Guandong. Dirinya lebih akrab dengan aliansi perdagangan Dosian daripada Guanzi dan Guanhong. Mendengar hal tersebut, Guandong pun tidak ragu-ragu lagi dan segera menganggukkan kepalanya. Guandong menepuk dadanya dan berkata kepada Xiao Yan dengan sungguh-sungguh agar saudara Xiao Yan jangan khawatir. Guandong
Xiao Yan berkata tidak peduli apapun aku harus ikut dalam kompetisi 1000 alam ini. Aku akan menjadi yang terkuat dari yang terkuat.